di Bursa Efek Indonesia itu terbagi beberapa indeks, Kak. Jadi ada indeks yang memang dikhususkan untuk saham syariah, ada indeks yang memang dikhususkan untuk saham-saham reguler. Jadi kita nih mahasiswa YN Madura kalau memang mau berinvestasi terhadap instrumen yang syariah tentunya itu sudah ada tempatnya, ada wadahnya seperti itu. Kita itu ada program sekolah pasar modal. Nah, sekolah pasar modal ini merupakan program yang dikeluarkan dari Bursa Efek Indonesia yang pelaksananya itu dilaksanakan oleh galeri investasi di seluruh kampus Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Teleton Klik Madura, saat ini kita berada di program Ngulik, ngobrol di studio Klik Madura. Berarti kita ada di studio. Dengan hawa-hawa yang dingin seperti saat ini, kita akan membahas tentang informasi yang cukup edukatif terkait dengan investasi. Bersama saya Imdad Faiha dan narasumber kita yang kece ini. Tentunya bisa dikenalin dulu Kak namanya. Iya, terima kasih Kak Imdad ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Harul Islah, saya mahasiswa IAIN Madura semester 6 Kak. Semester 6. Iya. Ketua Umum KSPM GIS ya? KSPM GIS B IAIN Ya, Madura. kebetulan saya untuk periode ini diamanahi jadi Ketua KSPM GIS B IAIN Madura. Wah, keren banget. Kelompok studi pasar modal IAIN Madura. Berarti kelompok studi pasar modal ini ada di IAIN Madura aja atau di luar di kampus-kampus luar tuh juga ada gitu? Ya, sebenarnya untuk KSPM ini Kak ya, kelompok studi pasar modal itu bukan hanya di IAIN Madura saja, tetapi di seluruh universitas Indonesia itu ada KSPM-KSPM-nya, ada kelompok studi pasar modalnya. Ya. Tapi ini lebih ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam saja atau ke fakultas lain tuh juga boleh bergabung? Nah, untuk KSPM itu sendiri kita tidak dibatasi, Kak. Memang kantornya kami di Galeri Investasi itu di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Tetapi untuk mahasiswa yang memang berminat dari semua fakultas itu bisa ikut di kelompok studi pasar modal. Pasar modal. Ya. Berarti ini bergerak di bidang keilmuan investasi Ya, pasar benar. modal. Kira-kira banyak produknya kan? Investasi pasar modal. Ya, di pasar modal itu ada beberapa instrumen, Kak. Kalau nggak salah itu ada 5. Yang pertama ada saham, reksadana, ada juga produk derivatif, ada juga kayak waran. Nah, di instrumen itu kita bisa transaksikan mana yang cocok dengan profil risiko kita. Berarti KSPM GIS B IAIN Madura ini investasi syariah. Apa ada yang konvensional juga gitu? Kayak tetap bergerak di dua bidang, investasi syariah sama di yang konvensional. Nah, di Bursa Efek Indonesia itu terbagi beberapa indeks, Kak. Jadi ada indeks yang memang dikhususkan untuk saham syariah, ada indeks yang memang dikhususkan untuk saham-saham reguler. Jadi kita nih mahasiswa YN Madura kalau memang mau berinvestasi terhadap instrumen yang syariah tentunya itu sudah ada tempatnya, ada wadahnya seperti itu. Jadi kita tidak bingung lagi untuk menganalisis mana sih perusahaan yang syariah, mana yang tidak, seperti itu. Dari tadi sudah dijelasin kayaknya cukup rumit istilah-istilahnya gitu ya. Mungkin boleh dijelasin dulu tentang profil KSPM GIS B IAIN Madura gitu dulu. Nah, untuk profil KSPM GIS B IAIN Madura, KSPM itu berdiri tahun 2017, Kak. Namun sebelumnya ada yang namanya Galeri Investasi, itu di IAIN Madura sudah berdiri sejak tahun 2014. Nah, dari 2014 itu, 2017 barulah ada kelompok studi pasar modal yang menaungi mahasiswa untuk bisa berinvestasi di pasar modal. Nah, tentunya kalau dilihat dari sejarah waktu itu, foundernya gitu Kak ya, foundernya itu Kak Juf, saya masih ingat. Waktu beliau ada kompetisi Yuk Nabung Saham, dia waktu itu juara. Yuk Nabung Saham juara berangkat dari Galeri Investasi dan diundang ke Jakarta waktu itu. Tapi masih belum ada kelompok studi pasar modal. Nah, di pintu masuk itu ditanya sama petugas, kamu dari mana gitu kan waktu itu. Beliau bingung yang mau jawab karena memang nggak ada kelompok studi pasar modal di IAIN. Kebetulan kaos yang dipakai itu ada tulisan KSPM. Nah, disitulah dia jawab, saya dari KSPM Pak gitu. Nah, baru dibolehin masuk. Nah, habis itu dia pulang dari Jakarta. Nah, beliau berinisiatif juga mendirikan KSPM di IAIN Madura.
yang mewadahi seluruh mahasiswa bisa berinvestasi. Berarti dari validitas diri ya, validitas. eh, Iya, lalu ke ingin diakui bagaimana KSPM ini berdiri, akhirnya didirikan. Berarti foundernya itu ya, Iya. Kak Juf tadi. Kak Jufri. Kak Jufri. Iya. Ngomong tadi kan Kak Irul sendiri ekonomi syariah kan, berarti bergerak memang mengetahui banyak hal tentang investasi. Kan ekonomi syariah sendiri lingkupnya luas. Iya benar. Berarti awal kenal investasi itu dari mana? Saya pribadi Kak. Iya. Nah, sebelum saya masuk IAIN itu sedikit cerita gak apa-apa kan ya? Banyak gak apa-apa juga. Ya sebenarnya saya sebelum masuk IAIN Madura, saya itu sekolah di SMKN 1 Pamekasan, itu ada jurusan akuntansi. Nah kebetulan saya jurusan akuntansi dan di akuntansi itu saya mengerjakan siklus laporan keuangan waktu itu, keuangan manufaktur. Nah di situ adalah modal saham gitu kan. Saya lihat loh, kok modal ini berupa saham, saham itu apa? Terus juga biasanya kan kalau modal itu berupa uang. Nah, terus lanjut lagi saya penasaran di situ dan dulu kan saya juga sering lihat sinetron tuh Kak, sinetron yang pakai jas-jas. Ya. Saham ini identik dengan orang kaya gitu nah, ya kayak itu. Identitasnya. Saya waktu itu lihat sinetron gitu kan tentang orang yang jas-jas di perusahaan, terus bahas-bahas tentang sahamnya naik atau enggak, sahamnya turun atau enggak. Itu jadi saya bingung loh. Berarti saham ini identik dengan orang yang sukses gitu kan. Nah, dari itu saya coba cari referensi, saya coba otodidak untuk mencari bagaimana caranya kita bisa beli saham waktu itu. Nah, disitulah saya mulai berinvestasi gitu Kak, mulai mengenal adanya investasi di pasar modal. Berarti dari pernah ikut kejuaraan juga kan kayaknya di KSPM. Soalnya kemarin KSPM ini sempat membawa pulang banyak piala dari Jombang. Dan itu sempat masuk ke berita media online juga, media cetak juga. Jadi kayak anggota dari KSPM ini berhasil membawa piala prestasi gitu ya, kejuaraan di Jombang. Di universitas apa kemarin Kak? Kalau kemarin kita itu juara Stock Lab dan kebetulan juara 1 sampai 5 itu diborong YIN Kak. YIN Madura semua. Ya, YIN anggota Madura. KSPM YIN Anggota Madura semua. KSPM YIN Madura. Dan sebelumnya juga selain di bidang stock lab, kita di bidang trading juga pernah menang. Dan sebenarnya kalau dilihat dari prestasi saya agak lupa ingat Kak ya. Mungkin karena terlalu banyak tapi terlalu banyak prestasi KSPM YIN Madura sehingga agak jabarkan di situ ya, nggak bisa dijabarkan. Mungkin hanya sedikit saja yang ingat atau yang terbaru gitu Kak. Yang kemarinnya sebelum kita lomba ke Jombang itu ada lomba di Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin. Waktu itu kebetulan saya yang berangkat sama tim saya itu ada lomba trading. Dan kebetulan alhamdulillah ketika kita berangkat di sana kita membawa best trader dari YIN Madura. Gitu, Kak. Bedanya antara trading ya sama kompetisi stock lab itu apa? Oh beda Kak. Kalau stock lab itu lebih kepada simulasi. Jadi kita itu ada kayak permainan kartu. Nah bagi orang-orang ataupun mahasiswa yang nggak paham tentang investasi, kita bisa belajar melalui kartu permainan itu. Nah kartu permainan itu nanti akan dilombakan seperti itu. Nah kalau lomba trading itu kita transaksi di realnya Kak gitu. Jadi kita melihat pasar bagaimana, apakah menguntungkan atau tidak. Bukan lagi ke metodenya ya. Kalau stock lab itu metode untuk pemula ya, pemula yang baru terjun ke investasi, mau belajar investasi, baru kita ada metode main stock lab dan lain-lain. Benar. Ngomong-ngomong juga kemarin itu sempat buat kamus pasar modal berbahasa Madura. Kan investasi ini kedengarannya tuh kayak rumit gitu ya. Soalnya tuh kayak banyak instrumen yang harus digunakan. Terus kayak orang-orang tuh masih kepercayaan orang-orang tentang investasi, asumsinya itu adalah investasi tuh bodong, investasi tuh haram gitu. Itu gimana Kak? Nah iya Kak, banyak masyarakat gitu kan, apalagi yang viral-viralnya sekarang tentang kayak investasi bodong atau tentang investasi yang kemarinnya ada kasus itu kan Kak ya. Iya. Nah banyak masyarakat bahkan mahasiswa itu mengaitkan dengan yang namanya trading saham gitu kan. Padahal kalau kita kaji itu sangat berbeda gitu Kak. Kalau trading saham kita itu ada pertukaran.
pertukaran itu kalau kita misalkan punya uang, belikan saham, kita itu punya sahamnya gitu. Sedangkan perusahaan punya uangnya untuk dikelola modalnya gitu. Nah, kalau kayak investasi-investasi bodong itu kan tidak jelas arahnya kemana. Iya. Mereka cuma menyetor uang dengan iming-imingi dengan keuntungan yang begitu besar. Jadi kayak cuman formalitas menjanjikan yang lebih besar, padahal investasi itu tidak secepat itu gitu Nah, kan. iya benar. Sekarang kan itu Kak, banyak orang-orang itu pengennya cepat kaya. Pengennya dalam waktu yang sedikit, pengen instan bagaimana kita memiliki uang yang banyak seperti itu. Padahal semua itu kan butuh proses. Dari bagaimana kita mengelola uang yang kecil dengan mengelola uang yang besar seperti itu. Dan juga berkaitan dengan kamus pasar modal yang tadi. Nah, itu kemarin teman-teman tim KSPM YIN Madura itu memang punya inisiatif untuk membuka ataupun membuat kamus pasar modal tentunya karena melihat keresahan dari mahasiswa gitu Kak. Di pasar modal itu kan ada istilah-istilah yang memang secara diartikan itu sulit untuk dimengerti. Karena kalau kita cari di referensi Google apa itu kan bahasa baku, bahasa buku. Bahasa ilmiah gitu nah, ya. iya Jadi sulit benar. dicerna otak gitu dengan cepat. Jadi kita punya inisiatif loh. Kenapa kita gak buat kamus pasar modal yang memang itu mudah dimengerti, apalagi berbahasa dengan bahasa sendiri seperti itu. Nah, waktu itu kita buatlah, kita kerjasama juga sama Bursa Efek Indonesia dan juga pihak sekuritas untuk bisa launching kamus pasar modal itu. Kamus pasar modal. Jadi antara minat masyarakat dan asumsinya itu masih diambang-ambang. Benar. Soalnya kan investasi itu asumsinya bodong gitu kan. Soalnya nggak syariah juga. Nah, tips supaya kita aman gitu dalam berinvestasi, apakah ada aplikasi-aplikasi khusus yang memang direkomendasikan? Ya, bagaimana sih kita aman dalam investasi? Sebenarnya investasi itu sudah aman, Kak. Investasi itu sudah aman, apalagi di pasar modal. Karena ada lembaga-lembaga yang memang menaungi dan juga mengawasi seperti itu. Ada Bursa Efek Indonesia, ada KPEI, ada KCEI, dan juga ada lembaga-lembaga yang seperti Otoritas Jasa Keuangan. Nah, jadi di sana kita itu aman. Terus bagaimana dong Kak kalau misalkan kita investasi tapi rugi? Kategori rugi itu bukan tidak aman, tetapi karena kita yang memang tidak tahu ataupun mungkin minim dalam literasi keuangan. Belum mengetahui teknik-tekniknya. Iya, benar. Nanti kita akan ulas di part selanjutnya, tapi saat ini kita masih fokus dengan apa sih itu investasi, amankah untuk masyarakat, kepercayaan masyarakat gimana. Soalnya di Madura sendiri itu kan masih jarang orang mengerti saham, apalagi anak muda. Jadi kayak udahlah males gitu untuk mengerti saham. Nah, untuk menumbuhkan minat teman-teman nih, apakah ada gerakan dari KSPM sendiri untuk itu? Nah, baik Kak. Untuk bisa meningkatkan minat investasi dari masyarakat maupun mahasiswa, kita itu ada program sekolah pasar modal. Nah, sekolah pasar modal ini merupakan program yang dikeluarkan dari Bursa Efek Indonesia yang pelaksananya itu dilaksanakan oleh galeri investasi di seluruh kampus Indonesia. Dan juga ada juga sosialisasi pasar modal. Dan kemarin-kemarinnya kita sosialisasi ke pondok pesantren, Kak. Jadi kita bukan hanya masyarakat, bukan hanya mahasiswa, tetapi para santri-santri kita juga edukasi bagaimana untungnya investasi di pasar modal seperti itu. Selain juga edukasi, sosialisasi, nah kita juga melayani nih bagi teman-teman yang mau membuka rekening efek ataupun minat berinvestasi itu bisa di Galeri Investasi YIN Madura seperti itu. Berarti cukup banyak program-program yang bertujuan untuk mengembangkan sumber daya manusia di Madura ini untuk berinvestasi gitu. Jadi berarti GIS BI itu ada pemimpinnya yang pasti mengomandani semua dan menaungi KSPM sendiri. Itu dikomandani oleh Bapak siapa? Ya, di Galeri Investasi itu Kak ada ketua galeri. Nah, ketua galerinya itu kebetulan dosen FEBI YIN Madura yaitu Bapak Umarul Faruk. Dari Bapak Umarul Faruk itu ada admin galeri itu Bapak Nuruddin yang melayani bagi mahasiswa untuk pembukaan rekening efek.
Mungkin boleh disapa dulu. Mungkin ini nanti Bapak Umarul Faruq sama Bapak Nuruddin ini pasti lihat ini. Soalnya udah ada merah-merah dan tanda KSPM-nya di Klik Madura. Bisa diklik nanti ya. Kak Irul bisa memberitahu nanti. Disapa dulu Pak Umar sama Pak Nuruddin. Ya, selamat pagi Bapak Umar selaku Ketua Galeri Investasi dan juga Bapak Nuruddin selaku admin Galeri Investasi yang bisa mengawasi kami, mengawal kami untuk bisa mengedukasi dan mensosialisasikan pasar modal khususnya dalam lingkup mahasiswa seperti itu. Ya. Oke, itu saja. Mungkin kader-kader KSPM IAIN Madura yang udah mulai pesimis gitu kan karena resikonya itu cukup itu banyak ya, tapi kan ada beberapa instrumen pasar modal itu yang modalnya kecil dan resikonya juga kecil. Nah ya benar Kak, jadi di instrumen pasar modal itu terbagi dari beberapa instrumen kan, termasuk dalam tingkatan resikonya juga. Nah resiko yang paling rendah di dalam pasar modal itu ada reksadana Kak. Jadi di reksadana itu ada manajer investasi yang mengelola portofolio kita. Nah misalkan nih, saya gak paham tentang investasi, tetapi saya punya keinginan untuk berinvestasi di pasar modal. Nah kita bisa beli reksadana karena uang yang kita miliki itu akan dikelola oleh manajer investasi yang sudah profesional. Jadi ada pihak ketiga ya, tapi aman kan Kak? Aman Kak, karena sudah diawasi sama Bursa Efek Indonesia dan juga OJK tadi. Jadi memang ada manajernya guys, jadi aman gitu. Dan juga untuk tingkatan selanjutnya nih Kak, yaitu ada saham. Nah saham ini merupakan suatu instrumen yang memang memiliki resiko tinggi, tetapi dengan keuntungan yang tinggi juga. Nah bagi awalnya saya waktu itu pada masa awal mengenal investasi, saya itu beli reksadana Kak. Memang karena pengetahuan investasi saya masih kurang, namun beberapa bulan kok reksadana ini per bulannya kok keuntungannya kayaknya kecil gitu kan. Nah karena jiwa-jiwa masih remaja, pengen keuntungan yang besar. Nah saya coba waktu itu pada masa COVID-19 tahun 2020, kalau nggak salah bulan November, saya beli saham BRI Syariah, BRIS, tapi belum merger jadi BSI waktu itu. Dan merasakan keuntungan pertama kali dari saham. Nah, jadi waktu itu saya beli harga Rp900 per lembarnya bulan November tahun 2020, tetapi masih belum ada berita merger, Kak. Sama ketiga bank itu. Ketika saya waktu itu ingin menjual sahamnya, ternyata di berita itu ada bahwa BRI Syariah itu mau merger ketiga bank, yaitu Mandiri dan juga BNI. Jadi BSI yang jadi BSI yang sekarang gitu Kak. Nah waktu itu pas naiklah sahamnya. Nah waktu itu saya jual sahamnya itu di harga 1.300-an per lembar. Dari waktu beli 900, itu sekitaran 30%-an waktu itu, dalam jangka waktu sekitar 3 mingguan. Wah cukup besar ya, biasanya 30%. Satu hari paling minimal udah 3% lah, 2% tuh udah lumayan. Ya, tetapi pada saat waktu itu ternyata harga sahamnya melambung tinggi Kak. Sampai harga 2.500 kalau nggak salah. Per lembar. Per lembar. Itu sudah lebih dari 100%. Tetapi mungkin ya karena pengetahuan saya dulu itu masih awam gitu kan. Jadi kurang tahu bagaimana target profit yang benar dan juga stop loss yang benar seperti itu. Ini kan investasi ini identik dengan cuan kan. Apa-apa yang bercuan itu pasti mahasiswa, masyarakat itu suka gitu. Jadi kita nanti akan bahas lebih luas lagi di part selanjutnya. Mungkin Kak Irul bisa kasih closing statement gitu kan. Ajakan untuk bagaimana berinvestasi dengan baik dan benar yang anti rugi gitu. Wah, anti rugi nih. Yang cuannya itu banyak gitu Kak Irul. Nah, sebenarnya teman-teman kalau kita mau berinvestasi itu jangan lupa lupakan resiko seperti itu. Jangan lupa resikonya. Karena yang namanya investasi itu high risk high return. Jadi semakin tinggi resiko maka semakin tinggi keuntungan. Semakin tinggi keuntungan semakin tinggi resiko. Jadi ya tidak ada yang namanya pekerjaan ataupun usaha itu yang tanpa memiliki risiko seperti itu Kak. Cuman bagi teman-teman nih yang memang berminat untuk berinvestasi di pasar modal, pengen tahu caranya bagaimana bertransaksi di pasar modal, pengen tahu nih Kak cara beli saham yang
keuntungannya itu bisa signifikan seperti itu. Nah, jangan khawatir teman-teman, kita ada galeri investasi di YIN Madura. Bagi teman-teman nih yang berminat bisa langsung datang ke galeri investasi YIN Madura atau bisa menghubungi saya selaku ketua kelompok studi pasar modal. Nanti teman-teman akan dibantu untuk membuka rekening efek di sana dan juga akan dibantu bagaimana bertransaksi di pasar modal tentunya. Berarti tentunya bisa juga untuk masyarakat umum ya? Ya, benar Kak. Masyarakat Madura yang mau investasi, membuka rekening pasar modal bisa langsung menghubungi Kak Hairul Islah di KSPM GIS BIIN Madura. Iya, benar, Kontak Kak. personnya ada di situ. Nah, dari closing statement yang Kak Irul berikan tadi dan ngobrol-ngobrol tipis nih ya tadi di Studio Klik Madura, kita bisa mengambil beberapa kesimpulan. Nah, investasi itu penting sekali apalagi untuk anak muda dan masyarakat umum juga bisa berinvestasi dan mulai membaca atau mulai mendalami tentang literasi keuangan. Karena pentingnya literasi keuangan bagi kita ke depannya untuk meminimalisir resiko keuangan di masa yang akan datang. Seperti itu. Tunggu keseruan kita di part selanjutnya yang akan membahas tentang investasi dan pasar modal. Bagaimana cara berinvestasi dengan benar, baik dan aman, dan tentunya cuan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kita Klik Madura, bawa Madura mendunia. Karena kita bakal membagikan video-video menarik lainnya yang tentunya informatif dan edukatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.